Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-359. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kiai Gringsing dan kedua murid-muridnya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ditebarkannya pandangan matanya berkeliling. Dilihatnya beberapa buah gubuk-gubuk kecil untuk para petugas. Kemudian gubuk-gubuk yang lebih besar dengan sebuah barak yang panjang. Sementara hutan belum dapat dipergunakan oleh mereka yang membuka tanah. Mereka kami tampung di sini, berkata petugas itu. Berapa ratus orang yang ada di barak itu? Bertanya Kiai Gringsing. Tidak banyak. Yang tinggal di barak itu selalu bergiliran. Mereka yang sudah berhasil membuka sebidang tanah garapan dan halaman, mereka akan segera mendirikan gubuk-gubuk mereka sendiri, dan mereka akan tinggal di rumah-rumah mereka yang baru. Orang itu berhenti sejenak, tetapi suaranya menjadi lambat. Namun akhir-akhir ini, barak-barak itu menjadi semakin penuh kembali. Begitu banyak orang-orang yang datang. Tidak, sekarang sudah tidak banyak lagi di bagian ini, tetapi di bagian selatanlah yang menjadi semakin ramai. Kenapa? Tetapi aku kira, di segala bagian dari hutan yang dibuka ini, nafsu para pembuka hutan menjadi susut. Kenapa? Mereka menjadi ketakutan, tinggal di rumah-rumah yang telah mereka bangun sendiri, sehingga mereka kini berhimpit-himpitan di barak itu bersama-sama beberapa keluarga sekaligus. Di siang hari, mereka menggarap tanah mereka, tetapi di malam hari mereka berkumpul di sini. Yang tidak mendapat tempat di dalam barak, mereka lebih baik tidur di emper-emper gubuk ini daripada kembali ke rumah-rumah mereka yang baru selesai mereka bangun. Kenapa? Desak Kiai Gringsing. Hantu-hantu penghuni hutan ini tiba-tiba saja menjadi marah karena penebangan-penebangan ini. Maksud Tuan, hantu-hantu itu sebenarnya hantu atau perampok-perampok dan penyamun-penyamun yang merasa terganggu dengan pembukaan hutan ini. Hantu? Sebenarnya hantu. Orang itu berhenti sejenak sambil memandang sudut-sudut gubuknya. Sebaiknya aku tidak mengatakannya. Kenapa, Tuan? Aku ingin mendengarnya. Tetapi hantu-hantu itu pasti mendengar apa yang aku percakapkan sekarang. Kita tidak berniat jahat. Kita akan mengatakan apa yang benar-benar telah terjadi. Petugas itu masih ragu-ragu sejenak. Bukankah kita tidak bermaksud apa-apa? Tetapi kau bertanggung jawab? Bertanya petugas itu. Aku bertanggung jawab. Kau terlampau berani, tetapi itu karena kau belum melihat hantu itu. Ia berhenti sejenak, lalu katanya, sebaiknya aku berterus terang. Daerah yang aku tunjukkan kepadamu adalah daerah yang termasuk baik, daerah yang sudah mulai ditebang, sehingga pohon-pohonan yang besar sudah tidak banyak lagi. Tanahnya pun cukup subur, tidak seperti yang sudah aku katakan kepadamu.
Tetapi daerah itu sering dilewati hantu-hantu, bahkan hantu-hantu berkuda sembrani. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Apakah kau berani meneruskan kerja yang terbengkalai itu? Aku akan mencoba. Sudah aku katakan bahwa maksud kita baik. Kita sama sekali tidak akan mengganggu mereka. Dan sudah tentu, kita mengharap mereka pun tidak mengganggu kita pula. Petugas itu nampak menjadi gelisah. Katanya, baiklah, aku pun akan mengatakan apa yang terjadi tanpa maksud jelek. Ia berhenti sejenak, lalu katanya, beberapa orang dari sekelompok pendatang yang menebang pepohonan di daerah yang aku katakan kepadamu itu jatuh sakit. Sakit apa, Tuan? Bertanya Kiai Gringsing. Panastis, kemudian mengigau. Orang itu berhenti berbicara. Wajahnya menjadi tegang dan keringatnya mengaliri seluruh tubuhnya. Rasa-rasanya, badanku pun menjadi panas. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, tetapi ia menggeleng. Tidak, Tuan. Memang udara terasa panas sekali. Bukankah aku pun basah oleh keringat? Oh, jadi kau pun merasa panas? Iya, panas sekali. Hampir aku tidak betah tinggal di dalam gubuk yang terlalu rendah ini. Iya, gubuk ini memang terlalu rendah, sehingga udara di bawah atap ilalang ini terasa amat panas. Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi Swandaru dan Agung Sedayu saling berpandangan sejenak. Mereka sama sekali tidak merasakan udara yang panas. Bahkan angin bertiup lewat lubang pintu dari daerah hutan yang hijau lebat itu. Terasa betapa sejuknya. Apakah ada yang meninggal karenanya? Tidak, tetapi mereka tidak berani lagi meneruskan kerja mereka. Bahkan mereka telah pergi meninggalkan tempat ini. Barang-barangnya lah yang dititipkan kepadaku. Sekali lagi ia berhenti untuk menarik nafas dalam-dalam. Namun ternyata bahwa orang-orang lain pun melihat hantu itu pula. Kini hantu-hantu itu telah menempuh jalan yang lebih dekat lagi dari gubuk-gubuk ini. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Bagaimana? Bertanya petugas itu. Apakah kau berani? Apakah tidak ada bagian lain yang dapat dibuka? Bertanya Kiai Gringsing. Kalau ada, apakah kami diperkenankan memilih tempat itu? Petugas itu terdiam sejenak, namun kemudian sambil mengerutkan keningnya, ia menggelengkan kepalanya. Dipandanginya Kiai Gringsing dan kedua murid-muridnya berganti-ganti. Sesaat kemudian ia berkata, sayang, kalau aku memberikan bagian-bagian yang lain, kalian bertiga pasti tidak akan sanggup melakukannya. Apakah kalian bertiga mampu menebas hutan selebat itu hanya bertiga? Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, kami memang tidak akan mungkin melakukannya. Tetapi bagaimana dengan hantu-hantu itu? Tergantung sekali kepadamu dan kepada anak-anakmu. Kiai Gringsing yang menyebut dirinya Truno Podang itu berpikir sejenak, kemudian jawabnya, apa boleh buat? Aku akan mencoba meneruskan kerja yang terhenti itu. Aku mempunyai pendirian bahwa apabila kita tidak berniat jelek, maka kita pasti tidak akan diganggu. Terserahlah kepadamu. Semua itu akan menjadi tanggung jawabmu bertiga. Baik, Tuan. Kami menerima pekerjaan itu. Aku tidak memberimu pekerjaan. Aku memberi kau tanah. Iya,
Maksudku, tanah itu aku terima dengan senang hati dan berterima kasih. Petugas itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, "Kalau begitu, kau dapat mempergunakan alat-alat itu. Kalau kau menemui kesulitan, hubungilah aku. Namaku Wonokerti." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Wonokerti? Ya, aku akan menghubungi Tuan, Ki Wonokerti." Petugas itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia pun berdiri dan mengambil alat-alat yang dititipkan kepadanya. "Bawalah apa yang kau butuhkan. Kami hanya memerlukan 3 buah kapak, parang dan beberapa gulung tampar. Ambillah." Kiai Gringsing beserta kedua muridnya pun kemudian memilih beberapa macam alat yang dipergunakannya. Sambil memisahkan alat-alat itu, Kiai Gringsing berkata, "Kami merasa sangat beruntung atas kebaikan hati Tuan, sehingga kami tidak perlu kembali ke tempat kami semula. Tempat yang sama sekali tidak memberikan harapan apapun kepada kami sekeluarga. Kalau kalian memang bersedia meneruskan kerja itu, marilah, aku tunjukkan letak tanah itu. Bawalah alat-alat yang kau perlukan itu sama sekali." "Marilah Tuan, aku akan melihat apakah kami akan mampu melakukan kerja itu." Sambil menjinjing alat-alat untuk membuka hutan beserta bungkusan pakaian masing-masing, maka Kiai Gringsing bersama kedua muridnya itu pun mengikuti petugas yang bernama Wonokerti itu. Sampai di tempat para petugas yang lain menunggui gardu pengawas bagi mereka yang sedang membuka hutan itu, maka seorang petugas berkata, "Hei, kau bawa kemana orang-orang itu? Mereka akan meneruskan kerja yang terbengkalai itu." "Jangan pedulikan mereka, suruh mereka pergi. Orang-orang malas itu tidak akan berguna," teriak petugas yang selalu marah-marah saja. "Mereka akan mencoba," jawab Wonokerti. "Tidak ada gunanya, suruh mereka pergi." Tetapi Wonokerti hanya tersenyum saja. "Kau bawa juga mereka ke sana," petugas itu mendesak. Wonokerti menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Iya, mereka akan melihat daerah itu." "Gila!" Tetapi kemudian ia menggeram. "Persetan dengan orang-orang malas itu." Wonokerti tidak menjawab lagi. Ia berjalan terus diikuti oleh Kiai Gringsing dan kedua muridnya. "Kenapa ia selalu marah-marah saja?" bertanya Kiai Gringsing. "Orang itu tidak marah-marah," jawab petugas yang bernama Wonokerti itu. "Tetapi ia membentak-bentak." Memang suaranya terdengar seolah-olah ia membentak-bentak, apalagi bagi yang belum mengenalnya. Tetapi ia orang baik. Sebenarnya ia merasa sayang bahwa kalian akan terjerumus ke bagian yang mulai dijauhi orang itu. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Tetapi kenapa Tuan menempatkan aku dan kedua anak-anakku di sana?" Wonokerti tidak segera menjawab. Agaknya ia sedang menyusun jawaban yang tepat atas pertanyaan yang sulit itu. Namun kemudian ia berkata, "Aku sendiri tidak tahu, tetapi aku melihat kelainan pada kalian bertiga. Tetapi kalau kau bertanya, kelainan yang mana yang tampak olehku itu, aku pun tidak akan dapat menjawab." Terasa debar yang keras menyentuh dinding jantung Kiai Gringsing. Agaknya daya tangkap mata hati orang yang bernama Wonokerti ini pun agak lebih baik dari kawan-kawannya.
Aku kira tidak ada bedanya, Tuan. Ternyata ada. Aku sudah pernah bertanya kepada lebih dari 10 orang, apakah mereka bersedia meneruskan kerja yang terhenti itu. Tetapi tidak seorang pun yang berani. Tetapi, apakah maksud Tuan dengan keinginan Tuan agar tanah itu tetap dibuka? Sebenarnya, aku hanya ingin meyakinkan apakah yang sudah terjadi itu memang sebenarnya telah terjadi. Tetapi tiba-tiba suaranya meninggi. Maksudku, bukan aku tidak percaya atau aku kurang meyakininya. Aku percaya dan aku memang tidak akan berbuat apa-apa. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini ia mengerti bahwa Ki Wonokerti sedang diombang-ambingkan oleh perasaannya sendiri. Di antara percaya, bahkan dengan dibayangi oleh ketakutan dan keinginannya untuk meyakinkan. Apakah hantu-hantu itu benar-benar seperti apa yang pernah didengarnya? Namun ia tidak mempunyai cukup keberanian untuk membuktikannya sendiri. Sejenak kemudian mereka pun berjalan sambil berdiam diri. Kiai Gringsing dan kedua muridnya kini dapat menyaksikan beberapa kelompok orang-orang yang sedang membuka hutan. Sebagian telah menjadi tanah garapan, pategalan, dan halaman. Semakin jauh mereka dari gardu pengawas, maka mereka pun menjadi semakin berdebar-debar. Di bagian lain masih tampak kelompok-kelompok yang menebang pepohonan yang besar dan tinggi. Kadang-kadang mereka dikejutkan oleh gemerasak seperti suara prahara apabila sebatang pohon yang besar rebah menimpa pepohonan di sekitarnya. Bukankah mereka masih juga meneruskan kerja mereka? Bertanya Kiai Gringsing kepada petugas yang bernama Wonokerti. Iya, di sini. Tetapi di sebelah daerah ini adalah daerah yang semakin lama menjadi semakin sepi. Hanya orang-orang yang tabah sajalah yang berani tetap mengerjakan tanahnya, meskipun mereka harus berkelompok-kelompok di malam hari. Apakah mereka masih harus tidur di barak-barak itu? Mereka sudah membuat rumah sendiri. Bukankah kau lihat tanah yang sudah dibuka dan sudah mulai digarap, dan gubuk-gubuk kecil di atasnya? Yang mereka kerjakan itu menurut rencana kami akan dijadikan tanah persawahan di sebelah padukuhan yang mulai terisi itu. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Tanah yang akan aku berikan kepadamu menurut rencana kami adalah padukuhan berikutnya, di seberang daerah persawahan yang sedang dibuka ini. Jadi, apabila tanah ini telah terbuka, bagian itu akan terletak di seberang bulak? Bertanya Kiai Gringsing. Iya. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya dan kemudian ia bertanya pula. Masih ada berapa kelompok yang ada di bagian itu? Sudah aku katakan, tidak seorang pun yang berani memulainya lagi. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Aku sudah mengatakannya. Tetapi, bukankah Tuhan mengatakan bahwa daerah ini menjadi semakin sepi, sehingga menurut tangkapanku masih juga ada orang yang bekerja meskipun semakin sedikit. Bukan daerah yang akan aku berikan kepadamu, tetapi yang mereka kerjakan adalah sambungan dari bulak yang panjang ini. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini ia menyadari bahwa mereka bertiga bersama murid-muridnya benar-benar akan bekerja tanpa orang lain di tempat yang terasing. Sebenarnya lah bahwa semakin jauh mereka berjalan, tampaknya menjadi semakin sepi. Meskipun masih juga ada sekelompok dua kelompok orang-orang yang bekerja, tetapi seperti apa yang dikatakan oleh petugas itu,
mereka akan berkumpul di tempat yang lebih ramai di malam hari, di sekitar gubuk dan barak yang sudah disediakan. Di malam hari, kau dapat juga berkumpul bersama kami, berkata petugas itu. Kiai Gringsing menganggukkan kepalanya. Selama tanah garapanmu belum menghasilkan apa-apa, kau dan kedua anak-anakmu akan mendapat rangsum makan dari kami, tetapi sudah tentu makan yang sederhana. Oh, kami akan sangat berterima kasih, Tuan. Di rumah kami, makan sederhana pun jarang-jarang kami peroleh dengan teratur. Tetapi anakmu yang seorang itu gemuk sekali. Kiai Gringsing berpaling, dipandanginya Swandaru yang berjalan beberapa langkah di belakangnya. Keduanya senang sekali berburu, Tuan. Agaknya daging buruannya itulah yang membuat mereka gemuk, terutama yang muda. Oh, jadi kalian senang berburu juga, anak-anakku. Hutan ini penuh dengan binatang buruan, bahkan binatang-binatang buas. Tetapi di antara para pendatang, tidak banyak yang berani berburu. Kenapa? Apakah mereka takut kepada binatang-binatang buas atau kepada hantu-hantu yang barangkali dianggap oleh mereka sebagai pemilik binatang-binatang di hutan ini? Petugas itu mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak menjawab. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam, namun ia pun tidak bertanya pula. Kini mereka menyusup di antara pepohonan hutan yang masih rimbun. Kiai Gringsing sudah tidak melihat lagi kelompok-kelompok yang menebang hutan di daerah ini pula. Namun nampaknya bahwa hutan ini pun pernah digarap oleh manusia. Di sana-sini, pohon-pohon yang roboh masih terbujur lintang. Inilah tanah yang harus kalian kerjakan. Sebagian besar dari pepohonan yang tinggi dan besar sudah dirobohkan. Kalian tinggal meneruskan. Apakah kami bertiga harus membuka seluruh padukuhan yang direncanakan? Kalian dapat memiliki tanah seluas yang dapat kalian kerjakan. Kalau kalian mampu menyelesaikan sisa pekerjaan untuk seluruh padukuhan yang direncanakan, kami akan mengesahkan bahwa padukuhan ini milik kalian. Orang-orang yang telah memulainya lebih dahulu, kami anggap telah melepaskan haknya sama sekali. Kalau kami hanya dapat membuka sebagian kecil, hak kalian juga hanya yang sebagian kecil itu. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini mereka berempat berdiri termangu-mangu, memandang hutan yang masih tampak liar. Meskipun sebagian dari pepohonannya sudah ditundukkan, sejenak Kiai Gringsing berpaling kepada kedua murid-muridnya yang sedang melihat-lihat daerah yang akan menjadi tanah garapan mereka. Berapa puluh tahun aku harus tinggal di neraka ini? Swandaru mengumpat-umpat di dalam hatinya. Guru selalu saja mencari pekerjaan. Apakah dari tempat yang sesepi kuburan ini, aku dapat melihat daerah baru ini, dipandang dari segi kepentingan sangkal putung dan menoreh? Setelah mereka melihat-lihat daerah yang sepi itu sejenak, maka petugas yang menunjukkan tempat itu pun kemudian membawa Kiai Gringsing beserta anak-anaknya kembali. Besok kalian dapat mulai bekerja. Tinggalkan saja alat-alat kalian di sini. Tidak akan ada yang mengambilnya. Kalau ada binatang buas yang berkeliaran sampai ke tempat ini malam nanti, mereka tidak akan menelan kapak dan parang kalian itu, berkata petugas itu. Demikianlah, setelah bermalam satu malam bersama-sama para pendatang yang sedang membuka hutan itu, Kiai Gringsing sudah mendapat sedikit gambaran tentang daerah baru yang dihadapinya. Ki Gede Pemanahan menyebut daerah ini Mataram.
Berkata salah seorang dari mereka, "Mataram yang akan berdiri di atas alas Mentaok." Desis Kiai Gringsing. Sekilas lewat di kepalanya cerita tentang kerajaan Mataram lama. Apakah Ki Gede Pemanahan menghubungkan daerah baru ini dalam suatu garis perkembangan kerajaan yang bernama Mataram itu? Bertanya Kiai Gringsing di dalam hatinya, namun ia tidak mengucapkan pertanyaan itu kepada siapapun juga. Agung Sedayu dan Swandaru yang berbicara dengan anak-anak muda sebayanya pun mendengar pula bahwa daerah yang sudah mulai digarap di seberang bulak yang direncanakan itu memang sudah ditinggalkan. Aku dahulu ikut di dalam kelompok yang mulai menebangi pepohonan di tempat itu, berkata seorang anak muda. Tetapi kelompok kami memutuskan untuk menghentikan pekerjaan kami. Sebagian telah bergeser ke tempat lain, dan sebagian kembali ke padukuhan mereka semula. Apakah mereka diganggu oleh hantu-hantu itu? Iya, jawab anak muda itu. Kami telah melihat sendiri beberapa orang di antara kami menjadi sakit. Agung Sedayu dan Swandaru hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Sementara itu, seorang yang sudah berjanggut putih berkata kepada Kiai Gringsing, "Jangan meneruskan kerja yang telah kami tinggalkan. Bekerjalah bersama dengan kami, membuka tanah persawahan itu. Selain kalian akan selamat, tanah itu pun akan segera menghasilkan." Kiai Gringsing hanya tersenyum, namun justru di dalam hati, orang tua itu semakin bernafsu untuk melihat apa yang sebenarnya sudah terjadi di daerah yang menakutkan itu. Di pagi harinya, Kiai Gringsing dan kedua anak-anaknya telah berangkat pada saat fajar menyingsing ke tanah garapan yang diperuntukkan bagi mereka. Beberapa orang yang mengetahui bahwa orang tua itu bersama kedua anak-anaknya akan melanjutkan kerja yang terhenti itu memandangnya dengan takjub. Seorang yang bertubuh kurus berkata, "Kasihan, mereka akan kecewa. Tidak lebih dari sebulan mereka pasti sudah jerah meneruskan kerja itu." Sedang orang yang bertubuh tinggi kekar menyahut, "Salah sendiri. Mereka adalah orang-orang yang bodoh, tetapi sombong. Bukankah dengan demikian banyak orang yang akan mengaguminya? Tetapi mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Pada saatnya mereka pasti akan lari terbirit-birit. Belum lagi mereka menghasilkan apapun juga. Mereka pasti sudah pergi. Mungkin mereka tidak akan melaporkan kepergian mereka kepada para petugas karena malu." Tidak ada orang lain yang membantah, tetapi seorang petugas yang mendengarnya menyahut pula, "Tetapi ia akan tetap tidur di barak ini di malam hari. Mereka akan kerja di siang hari saja. Dengan demikian, diharap bahwa mereka akan dapat melakukan pekerjaan mereka tanpa ketakutan. Meskipun mereka hanya bekerja di siang hari, mereka pasti akan diganggu. Mereka akan jatuh sakit, dan apabila mereka terlampau sombong, mungkin mereka akan mati." Petugas itu pun terdiam pula, namun ia menjadi ragu-ragu di dalam hati. Wonokerti sendiri akhirnya menjadi ragu-ragu, bahkan di dalam hati ia berkata, "Apakah aku tidak menjerumuskan orang tua dan kedua anak-anaknya itu ke dalam kesulitan?" Namun sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata pula, "Aku melihat sesuatu yang lain pada ketiga orang itu. Mudah-mudahan aku tidak membuat kesulitan bagi mereka dan bagiku sendiri."
Sejenak kemudian, ketika matahari mulai memanjat langit, maka setiap orang di dalam barak itu pun telah siap dengan alat-alat masing-masing. Kelompok demi kelompok, mereka berangkat ke tempat kerja. Sedang mereka yang telah membuat rumahnya masing-masing dan terletak tidak jauh dari gardu pengawas itu pun meninggalkan rumah mereka pula untuk meneruskan kerja, membuka hutan untuk membuat tanah persawahan. Namun rumah-rumah yang meskipun sudah berdiri dan dirapati dengan dinding-dinding kayu, namun yang letaknya agak berjauhan, ternyata masih juga tetap dikosongkan. Kiai Gringsing dan kedua muridnya yang telah sampai di daerah kerja mereka tidak segera mulai. Sejenak mereka mengamati keadaan di sekitarnya, kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dan usaha-usaha yang akan dapat mereka lakukan di atas tanah yang dianggap angker dan menakutkan itu. "Aku tidak melihat sesuatu," berkata Suwandaru. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Iya, aku pun tidak melihat sesuatu yang memberikan tanda-tanda adanya suatu kelainan atau kemungkinan yang dapat menumbuhkan dugaan-dugaan tentang hantu-hantu itu." Kiai Gringsing tidak menyahut. Seperti kedua muridnya, ia pun tidak melihat sesuatu. Karena itu maka katanya, "Baiklah, kita mulai dengan kerja kita." "Tetapi," bertanya Suwandaru, "apakah kita benar-benar akan membuka daerah ini dan membuatnya menjadi padukuhan?" Kiai Gringsing menggeleng-gelengkan kepalanya. "Bukan itu maksud kita. Sudah tentu kau tidak akan betah tinggal di sini terlampau lama, seperti tinggal di tanah perdikan menoreh." "Ah," Suwandaru berdesah. "Kakang Sedayu pun ingin segera pergi ke Sangkal Putung, menyusul Ki Sumangkar." Agung Sedayu mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun tersenyum. Katanya, "Iya, aku pasti akan segera menyusul Paman Sumangkar." "Tentu," jawab Kiai Gringsing. "Apalagi kalau Ki Sumangkar pergi seorang diri." Suwandaru tertawa sejenak, tetapi kemudian ia bertanya, "Jadi sampai kapan kita akan tinggal di sini, Guru?" "Tergantung pada keadaan." Suwandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. "Nah, marilah. Alat-alat itu menunggu kita. Selama kita masih berada di sini, kita akan membuka tanah ini sampai saatnya kita pergi." Kedua murid-muridnya itu pun kemudian segera mengambil alat-alat yang mereka pinjam, kapak dan parang. Maka mereka pun segera mulai menebangi pepohonan. Karena pohon-pohon yang besar telah rebah, mereka pun tidak begitu banyak lagi mendapatkan kesukaran dengan pohon-pohon yang agak lebih kecil. Ternyata bahwa keduanya dapat bekerja sebagai pembuka hutan yang baik. Suwandaru yang memiliki kekuatan yang besar itu mengayunkan kapaknya dengan derasnya. Beberapa kali tebas, maka pohon-pohon yang tidak begitu besar itu pun segera roboh. "Kita sisihkan kayu-kayu yang malang melintang ini," berkata Kiai Gringsing, "sehingga tanah ini pun akan segera lebih bersih dan lapang." Suwandaru menganggukkan kepalanya, tetapi kemudian keningnya berkerut. "Apakah pohon-pohon sebesar ini dapat kita angkat hanya bertiga?" "Ah, kau," desis gurunya. "Sudah tentu kita harus mempergunakan alat-alat kita. Kita potong dan kita pecah. Dengan mudahnya kita akan menyingkirkannya." Suwandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tersenyum sendiri atas kebodohannya. Demikianlah, maka dengan tidak mereka sadari, matahari pun menjadi semakin rendah di barat. Sebentar lagi,
langit menjadi kemerah-merahan dan angin pun menjadi semakin sejuk. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.